Selamat pagi, salam jumpa bersama saya dalam Renungan Harian Katolik pagi ini. Saya Frater Beni dari Keuskupan Tanjung Selor dan sekarang masih dalam proses pembinaan studi di kota Roma. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang akan kita renungkan pada hari ini yakni hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020. Dan juga hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan peringatan wajib Santo Athanasius Agung, uskup dan pujangga gereja. Injil yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa murid Yesus mengundurkan diri, dan juga di dalam Injil hari ini ada sedikit kisah tentang pengakuan Petrus. Mengapa beberapa orang merasa lebih mudah menerima klaim yang dibuat Yesus dan sementara yang lain merasa lebih sulit? Hal ini bisa kita lihat dalam Injil atau apa yang Yesus katakan pada hari ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Banyak orang yang tertarik kepada Yesus karena Ia menawarkan kepada mereka sesuatu yang menarik, suatu tanda belas kasih Allah yang kelihatan, kasih karunia Allah yang ditunjukkan Yesus dalam karya penyembuhan, pembebasan, serta mujizat-mujizat yang dikerjakannya, termasuk berbanyakan roti dan ikan ketika Ia memberi makan 5.000 orang. Namun, banyak juga yang tidak bisa memahami ketika Yesus mengklaim sesuatu yang hanya dapat dibuat oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus meyakinkan para murid bahwa Bapa surgawinya yang memanggil dan memberi rahmat untuk percaya dan mengikutinya, sekalipun perkataannya yang keras. Yesus tahu bahwa beberapa orang tidak hanya akan menolak Dia dan perkataannya, tetapi juga akan melakukannya dengan kekerasan yang dipicu oleh kebencian, iri hati, dan bahkan pengkhianatan oleh salah satu seorang muridnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan-perkataan yang Yesus katakan adalah roh dan hidup. Kata-katanya berasal dari Bapa yang adalah pencipta kehidupan, dan Dia yang menghembuskan rohnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui karunia iman, Petrus sendiri dapat menerima wahyu rohani tentang siapa sebenarnya Yesus yang kudus, yang adalah Allah, Putra kekal yang diutus dari Bapa di surga untuk menebus umat manusia, untuk menebus kita semua yang telah jatuh di dalam dosa dan mendamaikan kita dengan Allah. Iman adalah karunia dan tanggapan pribadi terhadap wahyu Allah tentang dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, iman adalah anugerah
yang diberikan Allah secara bebas kepada mereka dan juga kepada kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang menaruh kepercayaan kepadanya. Iman adalah tanggapan pribadi terhadap wahyu Allah tentang dirinya sendiri. Dan iman adalah kunci untuk memahami dan mengerti tindakan dan pekerjaan Allah dalam kehidupan pribadi kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi dan kita tumbuh dan mengenali suaranya ketika kita mendengarkan firman-Nya dan mematuhi perintah-Nya. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita percaya seperti yang dilakukan Petrus bahwa Yesus memiliki perkataan hidup yang kekal dan kuasa untuk mengubah kita dan mentransformasi kita menjadi hidup yang lebih baik? Semoga berkat Tuhan menyertai kita. Amin.